bijinya lupa, ya seperti itu. Baik, Dok, kembali ke surga. Ayo, makanan apa lagi nih selain biji-bijian tadi? Nah, kalau ya, jadi beberapa makanan yang lain yang disebutkan ya, tadi kan tadi sebutkan tentang ada buah-buahan, termasuk daging burung, dan beberapa riwayatnya menyebutkan tentang daging sapi ya, daging sapi yang Rasulullah sebutkan di sana ya. Itu dan yang lainnya adalah salah satu yang disebutkan Nabi bahwa salah satu makanan pertama orang-orang yang masuk surga tersebut adalah hatinya ikan. Nah, beberapa riwayat menyebutkan ini adalah hatinya ikan paus, tapi kan susah ya. Saya tidak tahu nih gimana caranya, tapi belum ada penelitian tentang itu. Tapi kalau hati ikan paus kan susah kita dapetinnya. Ya, tapi hati ikan disebutkan seperti itu. Jadi masya Allah ya, itu salah satu yang kita bisa konsumsi. Tapi ya ingat, kalau saya presentasikan, lihat ini itunya. Kesimpulan di sini. Kalau saya presentasikan antara ayat-ayat yang membahas tentang buah-buahan dan daging-dagingan, banyakkan buah-buahan daripada daging-dagingan di surga itu. Ini kan kesimpulan. Ya, makanya sebenarnya di dunia ini seperti ini, kalau kita mau, ya mungkin hidup lama itu kan sebenarnya tidak akan bisa kita dapatkan di dunia, karena memang pasti akan mati. Cuman sel-sel kita itu terus beregenerasi, dan dia dalam kondisi yang fit ya, tanpa teroksidasi. Emang jawaban atau mungkin kunci utamanya ada pada buah-buahan ya, dan hammer tadi yang dalam bentuk fermentasi seperti cuka ya, cuka apel, atau mungkin produk-produk probiotik. Itu salah satu yang kita bisa konsumsi setiap hari, tambah dengan daging-dagingan, beberapa daging, dan termasuk juga susu. Nah, ini susu ini yang perlu kita juga ya sedikitnya. Yang saya maksud di sini atau mungkin beberapa postingan saya itu adalah susu-susu yang sapinya itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana sapinya makan rumput ya atau tumbuhan, sehingga susu tadi itu bisa berperan sebagai obat. Kalau yang sekarang kan tidak, karena sapinya sudah mendapatkan pakan. Tapi kalau yang disebutkan dalam hadis tadi, itu susu sebagai obat, itu adalah susu atau sapi yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin kalau bahasa simpelnya, sapi yang grass fed, yang mungkin pernah ke Selandia Baru, di situ kan sapinya dibiarkan itu di rumput gitu kan. Nah, seperti itu. Itu yang benar gitu. Kalau susu kambing gimana? Kan kambing liar segala dimakan. Ya. Apa susu kambing lebih baik? Lebih baik sebenarnya kalau kita bicara kalau ini kita bicara teorinya sih ya, yang saya tahu bahwa sebenarnya susu kambing itu jauh lebih mudah dicerna oleh manusia daripada susu sapi ya, karena dalam susu sapi itu tinggi kaseinnya, laktasenya, laktosanya, sehingga bagi kita tuh berat dicernanya. Makanya saya ngelihat bahwa kalimat bahwa susu itu sebagai obat itu, kalau obat kan tidak dimakan tiap hari ya. Maka dalam dalam bahasan yang lain, kalau kita bahas tentang susu kambing, yang saya pahami memang susu ini karakternya beda dengan susu sapi. Dari sisi sifat atau pH-nya, susu kambing itu lebih bersifat lebih basah daripada susu sapi. Jadi dia lebih baik. Makanya kalau bisa bikin yogurt, bisa bikin kefir dari susu kambing, itu jauh lebih bagus kalau menurut saya. Apalagi kambingnya kambing yang dilepas di padang rumput ya. Betul, itu lebih bagus. Tapi masalahnya kalau kambing dilepas susah dicari susunya, ada kambingnya kabur. Nah, bicara tentang kambing ini ya, daging kambing yang paling baik itu justru malah daging kambing yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim menjamu tamunya para malaikat. Saat itu Nabi Ibrahim menyembelih kambing muda. Jadi kalau yang pengen makan daging kambing, berilah kambing muda ya. Ya, ada yang menyebutkan batibul, balibul, apalah gitu kan. Pokoknya kambing muda yang masih anak-anak itu bagus itu dagingnya. Pahanya lebih utama ya, sunnah Rasul. Tapi kalau paha semua siapa yang makan badannya ya? Iya, jadi nanti kalau mau menjamu saya lagi nanti tolong siapkan kambing muda. Ya insya Allah. Saya kalau jamu kambing singkong ya silakan. Ada lagi kalau makanan pokoknya apa di surga tuh selain buah-buahan, daging-daging, ada nggak teriwayatkan nasi atau apa gitu, Dok? Nggak ada. Jadi makanan-makanan sepertinya saya lihat itu bahwa
kita dikembalikan ke settingan awal. Settingan awal surga itu seperti apa, kita pun dikembalikan ke settingan awal tubuh kita itu kayak apa. Makanya di surga itu menjadi makanan kita di sana. Jadi yang ada di sana, jadi tidak disebutkan nasi, jagung, sama yang berbagai macam itu nggak disebutkan secara spesifik. Ya, yang itu yang saya tahu ya. Sehingga dengan settingan itu akhirnya ya memang yang kita makan itu makanan-makanan yang terbaik di sana. Jadi kalau misalkan di surga, misalkan bolehkah saya minta cireng gitu, minta seblak gitu kan? Ya boleh aja sih. Mungkin bisa request sama Allah gitu kan. Boleh. Tapi cirengnya juga kayaknya bebas kolesterol. Iya. Dan menariknya kan kalau di surga makan cireng kan nggak jadi masalah buat badan gitu. Oh, Karena di surga iya, saya iya. lihat itu makanan di sana, bahkan ada beberapa menyatakan daging-daging yang kita makan di sana kan dimasak. Pertanyaannya masaknya pakai apa? Kan di surga nggak ada api. Maka beberapa riwayat menyebutkan itu bahwa ya Allah jadikan dengan kun saja, fayakun dia. Jadi ketika daging itu terhidang, sudah dalam kondisi yang masak. Gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang secara psikologis di sorga itu orang jadi bahagia terus. Apakah karena banyak bersyukur terhadap makanannya atau gimana, Dok? Kan tidak cukup hanya mengkonsumsi sesuatu untuk bahagia. Ya. Iya, tentunya yang tadi ya. Pertama, mungkin kalau saya mengkaji dari sisi memang surga itu kan sudah penuh dengan kebahagiaan. Memang sudah Allah berikan, Allah masukkan di sana kebahagiaan yang abadi kekal gitu kan. Tapi di sisi yang lain kalau kita mungkin mau bahas ya tentang makanan tadi, yang dimakan itu makanan-makanan berkualitas, ya, yang makanan yang akhirnya masuk dalam tubuh kita itu ya menguatkan pencernaan, ada kamarnya, ada madunya, ada kafurnya, ya, ada airnya, ya, buah-buahannya, ya. Itu semua memang pada kalau kita telaah dari sisi ilmu nutrisi ya makanan yang memberikan ya mungkin menjadi bahan baku terciptanya hormon kebahagiaan ya yang sebagian besar ada di pencernaan kita. Yang tidak kalah penting itu kan sebenarnya adalah ya kumpul-kumpulnya itu, kumpul-kumpul sampai makan dan di tiap pagi dan petang Allah menyapa kita, itu yang seru sebenarnya. Jadi saya ngeliat itu ya Masya Allah ya. Jadi membayangkan surga itu ya membayangkan ya kita mau makan itu tadi saya katakan di awal, jadi bukan karena lapar, tapi karena kita pengen aja makan.